Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati, mahasiswa konsentrasi Sistem Informasi Geografis Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu lapisan atmosfer beserta dinamikanya, unsur-unsur cuaca beserta contohnya di kehidupan sehari-hari, dan klasifikasi iklim. Baiklah, materi yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Apa itu atmosfer? Jadi pengertian atmosfer secara umum adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi atau planet lain sampai titik ketinggian tertentu. Kandungan atmosfer bumi terdiri atas campuran berbagai gas yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan sejumlah kecil gas lainnya. Atmosfer berguna untuk melindungi bumi dari meteor, serta untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan benda langit lainnya. Terdapat 5 lapisan atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang pertama yaitu troposfer. Jadi troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling rendah dan paling dekat dengan permukaan bumi. Campuran gas pada lapisan troposfer ideal untuk menunjang adanya kehidupan di bumi karena terlindungi dari radiasi dari benda langit yang ada. Pada lapisan troposfer terjadi berbagai peristiwa yang berkaitan dengan iklim dan cuaca, seperti hujan, angin, salju, kemarau, dan sebagainya. Rata-rata suhu pada lapisan troposfer hangat dan memungkinkan terjadinya kehidupan manusia. Tekanan udara akan menjadi turun dan suhu akan menjadi lebih dingin seiring dengan ketinggian yang bertambah. Hal ini karena sangat sedikit penyerapan radiasi gelombang pendek dari matahari. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Suhu di lapisan stratosfer paling bawah relatif stabil dan dingin. Namun, pola suhu tersebut kemudian terus bertambah seiring dengan kenaikan ketinggian. Artinya, semakin tinggi, maka suhu semakin panas pada lapisan ini. Hal ini dikarenakan bertambahnya lapisan dengan konsentrasi ozon yang ada pada lapisan stratosfer ini. Lapisan ozon yang ada juga menyerap sinar ultraviolet berenergi tinggi dari matahari, mengubah energi ultraviolet tersebut menjadi panas. Pada lapisan ini, angin berhembus sangat kencang dengan pola tertentu, di mana lapisan ini juga menjadi tempat terbangnya pesawat. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Pada lapisan ini, suhu atmosfer akan berkurang seiring bertambahnya ketinggian, bahkan dapat mengakibatkan munculnya awan noctilucent yang berbentuk kristal es. Suhu udara yang ada pada lapisan mesosfer terlalu tipis untuk bernapas dan akan terus berkurang. Selain itu, udara pada lapisan mesosfer juga akan menyebabkan terjadinya pergeseran pada objek langit yang datang dari luar angkasa. Kebanyakan meteor dan benda-benda langit lainnya akan terbakar pada lapisan mesosfer ini sebelum sampai ke bumi. Termosfer. Termosfer menjadi lapisan yang keempat. Lapisan ini dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur atau suhu yang cukup tinggi dan drastis sehingga mencapai 1500 derajat Celcius. Perubahan suhu yang drastis disebabkan oleh serapan radiasi sinar ultraviolet yang menyebabkan reaksi kimia. Akibatnya, terbentuklah lapisan bermuatan listrik yang bernama ionosfer, di mana radiasi berenergi tinggi dari matahari melepaskan elektron dari atom dan molekulnya. Lapisan ini digunakan untuk memancarkan gelombang radio juga, yang mana banyak satelit buatan manusia ada pada lapisan ini, termasuk juga ISS. Fenomena aurora atau sinar kutub juga terjadi di lapisan termosfer ini. Lapisan yang terakhir yaitu eksosfer. Lapisan atmosfer yang berada di posisi terluar adalah lapisan eksosfer. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Pada lapisan eksosfer juga disebut dengan namanya lapisan geostasioner, yang merupakan ruang antar planet. Lapisan ini
ini tidak memiliki tekanan udara sama sekali. Eksosfer adalah lapisan yang menjadi benteng utama untuk melindungi bumi dari meteor dan benda langit lainnya. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur cuaca. Yang pertama yaitu penyinaran matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Proses matahari mengelilingi proses planet bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Sedangkan proses bumi beredar mengelilingi matahari dikenal dengan istilah revolusi. Kedua hal ini, baik rotasi maupun revolusi bumi berpengaruh bagi perubahan cuaca dan iklim. Matahari akan memancarkan sinarnya ke segala sudut bumi dengan dibantu oleh proses rotasi dan revolusi, sehingga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Yang kedua yaitu suhu udara. Keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator atau garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Dan semakin ke arah kutub, suhu udara semakin dingin. Sedangkan persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara semakin dingin. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti semakin lembab udara tersebut. Jadi, kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah hygrometer. Yang keempat yaitu titik awan. Titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara dari permukaan bumi yang naik akan menjadi dingin, sehingga menambah kelembaban udara. Udara akan mencapai titik jenuh dengan air, dan menjadi awan ketika mencapai ketinggian tertentu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya musim kemarau, jumlah awan hanya sedikit. Dan sebaliknya, musim penghujan, jumlah awan akan meningkat. Curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah selama waktu tertentu. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi terbawa angin dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan melepaskan kandungan airnya ketika mencapai titik jenuh. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah, dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Contoh cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemarin di kota Palopo cuacanya mendung. Yang kedua, suhu udara di kota Palopo hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Materi yang terakhir yaitu klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim yang pertama yaitu iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada kedudukan dan pergeseran semu matahari terhadap permukaan bumi. Kedudukan matahari tersebut akan mempengaruhi intensitas sinar matahari yang diterima oleh bumi. Berdasarkan kedudukan matahari tersebut, maka iklim matahari dibagi menjadi 3 daerah iklim, yaitu daerah iklim tropis, daerah iklim sedang, dan daerah iklim dingin atau kutub. Iklim yang kedua yaitu iklim Junghun.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Jung Hoon membagi daerah iklim secara vertikal menurut ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Pembagian yang disesuaikan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, dan zona iklim dingin. Ketiga yaitu iklim Schmidt dan Ferguson. Schmidt dan Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah curah hujan setiap bulan dalam satu tahun yang dikenal dengan rasio bulan basah dan bulan kering. Tujuan dari klasifikasi Schmidt dan Ferguson adalah untuk memperoleh gambaran persebaran curah hujan sehubung dengan usaha pertanian. Yang terakhir adalah iklim Köppen. Köppen adalah seorang ahli ilmu iklim Jerman yang membuat klasifikasi iklim berdasarkan relasi antar temperatur udara dengan curah hujan. Klasifikasi iklim yang dibuat oleh Köppen ini diterapkan untuk seluruh dunia dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membagi dunia ke dalam dua belahan, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Untuk masing-masing belahan bumi ditetapkan ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Masing-masing musim berlangsung selama 3 bulan. Köppen mengklasifikasikan iklim dunia ke dalam 5 jenis iklim utama yang diberi lambang huruf kapital. Wilayah Indonesia terletak di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dengan temperatur rata-rata tahunan 26,3 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, wilayah Indonesia sebagian besar tergolong iklim tropik, yaitu iklim A, dilambangkan dengan huruf AF dan AW. Jadi itulah hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.